Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang alat pembayaran. Tetap bersama saya Fatih Fadli. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Oke, sudah siap? Nah, teman-teman, dalam pembayaran selain sistem tentunya harus ada alat yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Nah, pada sistem pembayaran pada video sebelumnya telah saya jelaskan juga bahwa salah satu komponen sistem pembayaran adalah alat pembayaran, di mana alat pembayaran ini juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu apa? Alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non tunai. Oke, selanjutnya kita akan ulas satu persatu, yaitu alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non tunai. Yang pertama adalah alat pembayaran tunai. Pada sistem pembayaran tunai, instrumen yang digunakan yaitu berupa uang, baik itu uang kertas maupun uang logam. Nah, sebelum lebih dalam kita menjelaskan tentang apa itu uang, maka tentu kita harus tahu perjalanan atau sejarah dari uang itu. Nah, ada beberapa tahap dalam proses perkembangan uang. Yang pertama adalah tahap barter. Nah, pada tahap barter ini, manusia yang pada zaman dahulu belum mengenal kegiatan pertukaran. Hal ini dikarenakan para masyarakatnya masih sederhana atau mungkin lebih dikenal dengan primitif. Nah, seiring perkembangannya peradaban manusia yang saling melengkapi kebutuhan satu dengan yang lainnya, masyarakat menukarkan barang mereka dengan barang milik orang lain. Nah, perdagangan dengan cara tukar-menukar antar barang dengan barang lain disebut barter atau pertukaran in natura. Nah, jadi misalkan si Bapak Adi di sini punya beras, kemudian Bapak Joko misalkan punya ayam. Sementara Bapak Adi ini juga butuh mengkonsumsi ayam atau daging ayam, maka Bapak Adi ini melakukan pertukaran dengan Bapak Joko. Berasnya diberikan ke Bapak Adi tentu dengan sebagian, tidak semua ya, sehingga Bapak Adi ini bisa memperoleh daging ayam tersebut. Nah, jadi pertukaran tersebut adalah proses pertukaran pada tahap barter. Kemudian setelah tahap barter, di situ adalah tahap uang barang. Nah, pada perkembangannya pertukaran dilakukan dengan benda-benda tertentu. Nah, pada tahap ini pertukaran dilakukan dengan benda atau barang yang digunakan sebagai alat tukarnya, sehingga disebut dengan tahap uang barang. Misalkan pada zaman dahulu menggunakan guci misalkan. Nah, guci ini menjadi alat tukarnya. Misalkan mau beli beras ya pakai guci yang sudah digunakan. Misalkan ingin membeli perhiasan menggunakan guci tersebut. Sehingga tahap uang barang ini dirasa masih belum efektif juga, karena mungkin masyarakat menganggap oh ini masih terlalu sulit atau kemana-mana membawa barang yang cukup besar. Nah, sehingga pada tahap selanjutnya muncul yang namanya tahap uang, ya kan. Nah, pada tahap uang ini adalah proses perkembangan dari sistem barter dan uang barang yang bagi masyarakat saat itu sudah merasakan atau menemukan permasalahan, sehingga sistem barter dan sistem uang barang dirasa memiliki berbagai kesulitan, sehingga membuat manusia berusaha untuk menemukan alat pertukaran yang lebih baik lagi. Nah, pada perkembangannya manusia menetapkan benda yang paling cocok dianggap sebagai alat tukar-menukar, yaitu saat itu adalah logam. Nah, logam memang memiliki semua syarat yang dibutuhkan untuk menjadi alat pertukaran. Namun, uang logam tetap saja memiliki kelemahan. Nah, seiring perkembangan manusia dan aktivitasnya, maka uang logam dirasa tidak sesuai lagi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pemilik emas dan perak cukup melakukan transaksi dengan menunjukkan bukti penyimpanan emas dan perak yang berupa surat bukti penyimpanan. Nah, surat bukti penyimpanan tersebut dikeluarkan oleh lembaga yang menerima titipan emas dan perak. Lama-kelamaan yang beredar dalam masyarakat adalah kertas dari penyimpanan emas tersebut, ya kan. Sehingga seiring berjalannya waktu, maka dalam peredarannya uang kertas ini didampingi dengan uang logam dan berlaku sampai sekarang. Nah, itu adalah sejarah perkembangan
atau tahap-tahap dari perkembangan uang, mulai tahap barter, tahap uang barang, hingga tahap uang yang muncul uang logam dan uang kertas. Kemudian apa yang dimaksud dengan uang itu? Nah, uang adalah segala sesuatu yang umum digunakan sebagai alat penukar. Nah, uang dapat didefinisikan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran yang secara umum dapat diterima di dalam bentuk pembelian barang-barang atau jasa serta untuk pembayaran utang. Nah, itu adalah pengertian daripada uang. Kemudian tentu uang punya syarat. Nah, apa syarat-syarat uang tersebut? Yang pertama adalah acceptability, yaitu digemari atau diterima oleh umum. Artinya uang ini diterima secara umum oleh terkait penggunaannya. Kemudian syarat yang berikutnya adalah portability, yaitu mudah disimpan dan dipindah tangankan. Jadi uang ini sebagai alat yang mudah untuk disimpan dan juga mudah dipindah tangankan. Kemudian syarat yang berikutnya adalah durability, yaitu uang ini harus tahan lama dan tidak mudah rusak, ya kan. Kemudian syarat yang berikutnya adalah divisibility, yaitu dapat dibagi-bagi dan tidak mengurangi nilainya. Misalkan 100.000. Nah, 100.000 ini dapat dibagi-bagi, dapat dibagi berupa 20.000, 50.000 dan macam-macam gitu kan. Kemudian syarat yang berikutnya adalah stability of value. Jadi mempunyai nilai yang stabil dan tetap, ya kan. Kemudian syarat yang keenam adalah elasticity of supply. Jadi jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan. Nah, itu adalah syarat-syarat daripada uang. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi daripada uang. Nah, adapun fungsi uang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan, kan. Nah, fungsi asli atau fungsi primer uang yaitu sebagai alat tukar menukar, sebagai alat satuan hitung atau alat pengukur nilai, dan sebagai alat penyimpan nilai. Sementara fungsi turunan uang yaitu sebagai alat pembayaran, sebagai alat untuk menimbun kekayaan, sebagai alat pemindahan kekayaan, sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi, dan sebagai alat pembayaran utang. Nah, kemudian selanjutnya adalah terkait jenis-jenis uang. Nah, di sini ada beberapa kategori daripada jenis uang. Yang pertama adalah berdasarkan bahan atau material. Berdasarkan bahan atau material, uang dibedakan menjadi uang logam dan uang kertas. Nah, uang logam adalah uang yang dibuat dari semacam logam tertentu dengan berat dan kadar tertentu pula. Sementara uang kertas merupakan uang fiduciary, yaitu uang kepercayaan, karena semua masyarakat mau menerima uang tersebut sebagai alat pembayaran, walaupun nilai intrinsiknya jauh lebih kecil daripada nilai nominalnya. Jadi dasar uang kertas adalah kepercayaan kepada pemerintah atau bank yang menjamin atas peredaran uang kertas tersebut. Kemudian jenis uang yang berikutnya adalah berdasarkan lembaga atau badan pembuatnya. Nah, yang pertama berdasarkan lembaga atau badan pembuatnya adalah uang kartal dan uang giral, kan. Nah, uang kartal adalah uang yang diberi tanda atau cap oleh pemerintah sehingga berlaku sebagai alat pembayaran yang sah dan dapat diterima umum. Nah, uang kartal ini dibagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Sementara uang giral atau simpanan pada bank yaitu dana yang disimpan pada masyarakat koran pada rekening koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat dipergunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek, biliet giro, atau perintah membayar. Kemudian jenis-jenis uang yang berikutnya adalah berdasarkan nilainya. Nah, berdasarkan nilainya ini di sini ada full bodied money dan token money. Nah, untuk full bodied money yaitu uang bernilai penuh. Artinya uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Sementara token money adalah uang yang tidak bernilai penuh, ya kan. Jadi ini adalah uang bertanda, artinya uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil daripada nilai nominalnya. Kemudian yang berikutnya adalah jenis-jenis uang berdasarkan wilayah berlakunya, yaitu ada uang domestik, ada uang regional, dan uang internasional.
Nah, uang domestik yaitu uang yang hanya berlaku di dalam wilayah suatu negara tertentu saja. Contohnya rupiah ya berlakunya di Indonesia. Kemudian ringgit berlakunya di Malaysia, peso, baht dan lain-lain misalkan. Nah, kemudian uang regional yaitu uang yang hanya berlaku di kawasan tertentu seperti euro berlaku di negara-negara kawasan Eropa gitu kan. Kemudian uang internasional yaitu uang yang berlaku tidak hanya di dalam wilayah suatu negara tertentu saja tapi juga berlaku di berbagai wilayah negara di dunia atau internasional. Misalkan uang dolar ya kan itu berlaku di negara manapun sebagai alat tukarnya. Uang yen ataupun pound sterling itu kan berlaku di seluruh dunia. Nah, itu adalah jenis-jenis uang. Yang pertama adalah berdasarkan bahannya atau material yaitu ada uang logam dan uang kertas. Kemudian berdasarkan lembaga atau badan pembuatnya ada uang kartal dan uang giral. Berdasarkan nilainya ada uang bernilai penuh dan ada uang yang tidak bernilai penuh atau uang bertanda. Kemudian berdasarkan wilayah berlakunya ada uang domestik, uang regional dan uang internasional. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alat pembayaran non tunai. Nah, alat pembayaran yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran selain alat pembayaran tunai dengan uang juga dapat dilakukan dengan alat pembayaran non tunai, di mana alat pembayaran non tunai ini terdiri atas dua jenis. Yang pertama adalah berbasis warkat. Nah, warkat adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu bank sebagai instrumen penarikan dana nasabah yang memiliki fasilitas rekening giro atau rekening koran. Nah, instrumen berbasis warkat yang umum digunakan perbankan yang pertama adalah cek. Nah, cek itu apa? Cek adalah surat berharga atau warkat berupa perintah dari nasabah kepada bank dengan ditandatangani oleh nasabah sebagai penariknya untuk membayar tanpa syarat sejumlah uang tertentu kepada seseorang atau pihak tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau kepada pembawa cek tersebut. Nah, cek yang diterbitkan bank memiliki beragam jenis antara lain cek atas nama, cek atas unjuk, cek silang, cek mundur, cek perjalanan, dan cek kosong. Nah, itu adalah instrumen dari warkat. Yang pertama adalah cek. Kemudian instrumen yang berikutnya bisa berupa biliet giro. Nah, apa itu biliet giro? Yaitu surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lain melalui clearing. Kemudian jenis alat pembayaran non tunai yang kedua selain warkat yaitu pembayaran non tunai berbasis kartu dan elektronik. Nah, pembayaran non tunai berbasis kartu dan elektronik diantaranya yang pertama adalah kartu kredit. Nah, kartu kredit adalah alat pembayaran yang diterbitkan oleh bank untuk melakukan pembayaran barang atau jasa yang akan menimbulkan utang yang harus dilunasi di kemudian hari. Nah, kartu kredit ini adalah kartu yang memang bisa digunakan oleh setiap konsumen atau setiap orang yang memiliki kartu kredit dengan cara kartu tersebut sebagai alat pembayarannya. Kemudian nanti kita akan mempunyai hutang atau terutang dari pembelian tersebut. Kita akan membayar atau sementara uang tersebut itu adalah talangan dari bank yang mengeluarkan atau lembaga yang mengeluarkan kartu kredit tersebut, dan kita akan membayar utang kepada bank yang atau lembaga yang mengeluarkan kartu kredit kita. Nah, itu adalah kartu kredit. Kemudian pembayaran non tunai yang berikutnya adalah kartu debit atau ATM. Nah, kartu ATM merupakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan transfer tanpa harus melalui teller. Nah, kartu debit atau kartu pembayaran yang diterbitkan oleh bank yang berfungsi sebagai pengganti uang tunai yang mengacu pada saldo tabungan pemegang kartu. Nah, perbedaan antara kartu ATM dan kartu debit terdapat pada penggunaannya.
Kalau kartu ATM hanya dapat digunakan untuk mengecek saldo tabungan, penarikan tunai, melakukan transfer, dan tidak dapat digunakan untuk berbelanja, ya kan? Nah, itu adalah kartu ATM. Jadi kartu ATM ini fungsinya terbatas. Terbatasnya adalah tergantung dari isi saldo yang ada. Jadi kita bisa melakukan penarikan tergantung jumlah atau saldo yang terdapat di dalam tabungan kita, ya kan? Kalau kartu kredit, jadi tidak ada saldo di dalamnya, tapi kita bisa belanja atau bisa belanja dengan catatan belanja tersebut menjadi utang kita yang akan ditagih pada waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang berbasis kartu atau elektronik yang berikutnya adalah yang sekarang mulai gencar disosialisasikan adalah uang elektronik atau e-money. Nah, uang elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu, ya kan? Jadi misalkan kita menggunakan OVO dan lain-lain, gitu kan. Nah, itu adalah salah satu uang elektronik, misalkan yang aplikasi-aplikasi terbaru Dana dan lain-lain, atau dompet. Nah, itu adalah kita mengisi saldo elektronik, uang elektronik tersebut, kemudian kita bisa belanja hanya menggunakan aplikasi atau misalkan menggunakan Android yang sudah memiliki aplikasi dari uang elektronik tersebut. Nah, itu adalah beberapa penjelasan saya terkait alat pembayaran, ya kan? Mulai alat pembayaran tunai hingga alat pembayaran non tunai. Oke, teman-teman, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Jika ada yang kurang jelas, silakan tanya di kelas kalian masing-masing. Sampai berjumpa lagi dengan saya pada materi-materi selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.